الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره الذي اللهم أغثنا من ظلمات الغم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأسد أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من غدائر رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus al-mukarramul muhtaram yang saya hormati, hadir bersama kita Habib Abdurrahman As-Sagaf, muhtaram wal muhtaram, Habib Ridho Al-Habsyi, para asatidz, ustaz Marji, para orang tua semuanya, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, serta Allah jadikan kita hamba-hamba yang takwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada tanda-tanda seseorang itu baik, tanda-tanda seorang hamba itu husnul khotimah, hamba yang mau atau menggerakkan dirinya untuk hadir majelis taklim. Itu tandanya orang itu baik. Sebagaimana hadis masyhur Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan faqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, kita jadi orang baik. Allah kehendaki, Allah pilih daripada banyak hambanya, cuma Allah kehendaki, Allah pilih daripada kebaikan, faqihu fid-din. Nanti bakal dikasih pemahaman Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Orang hadir majelis taklim agar apa? Paham sama agama. Berarti kan kita ini tamunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu anugerah yang besar yang Allah beri kita. Itu daripada kebaikan
Assalamualaikum be, anak Ahmad bin Husain. Tolong deh minta badani biar pengajian tak harus istiqomah. Padahal mana nggak bisa apa-apa ini. Waduh, kenapa ke anak bisa? Anak lagi ribah sama anak-anak. Tolong, itu lagi jauh kan? Jadi halangan kita doakan Pak Ahmad semoga panjang umur, Allah sehatkan badannya, semoga Allah istiqomahkan badan kita semua. Amin ya rabbal. Dan minal adab, daripada adab, anak nggak mau lanjutin taklim, anak lagi nggak bisa juga. Balik kita mengulang, karena kan setiap kita hadir majelis taklim ini, artinya kita menimba ilmu, mengambil ilmu. Cuma kalau kita udah dapat ilmu, ini diamalin. Cuma kan orang ngumpulin ilmu, mau diapain, mau dikoleksi. Ya kan dikatakan al ilmu bila amal kasyajar bila taman. Ilmu tanpa diamalin seperti pohon tanpa hasil, tanpa buah. Udah capek-capek deh tanam dari kecil, dari bibit disiramin, udah gede kagak berbuah, kagak ada hasil, buat capek dong. Sama ngambil ilmu, wah banyak nih. Baru seorang majlis datang, angkatin, bagus. Orang hadir majlis ilmu aja udah bagus, udah Allah berikan kebaikan, bagus. Bahkan dikatakan orang yang hadir majlis taklim itu Allah ampunkan dosanya. Amin. Walaupun dia kagak paham, yang penting dia mau hadir aja majlis taklim. Itu salah satu keistimewaan orang yang hadir majlis taklim. Banyak keistimewaan orang majlis taklim. Udah nggak usah diragukan lagi dah. Duduk majlis taklim udah nggak harus diragukan. Pertanyaan kita mau mana? Orang-orang fadilahnya apa di hadir majlis taklim ini? Nanya-nanya, hadir kagak? Udah jelas fadilahnya. Udah jelas. Ketika kita hadir majlis taklim, kita dapat ilmu, nggak usah banyak-banyak. Yang penting diamal. Seperti kita ulang sedikit daripada kitab Al-Durusul Fiqhiyah dari Habib Abdurrahman bin Segab bin Husain Segab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulil fidri amin. Laqadihi bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit tabaruk dapat berkahnya. Alladzi zanu li dakhil khala. Ini kan udahan. Pasti udah. Yang termasuk daripada sunnah masuk kamar mandi. Kan kita sering masuk kamar mandi. Setiap hari pasti kita ada masuknya. Enggak mungkin enggak masuk kamar mandi. Itu kalau kebelet mana? Setiap hari kita pasti masuk kamar mandi. Nah, masuk kamar mandi pun ada sunnah-sunnahnya. Artinya sehari itu kita udah pasti dapat pahala kalau kita mengerjain. Karena umatnya Nabi Muhammad ini ngerjain sesuatu yang kecil aja udah dapat pahala. Masuk kamar mandi. Setelah kita mengerjakan kewajiban kita kepada Allah, di situ kita iringi dengan sunnah-sunnahnya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu. Kan kita sering nih masuk kamar mandi, cuma kita udah kerjain belum sunnahnya. Sunnah itu bonus. Kalau kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu sunnah bonus untuk kita nambah-nambahin. Kan kalau kita belanja kan maunya ditambahin, benar? Tambahin dong sedikit lagi. Cuma kalau pahala kadang orang kagak mau. Nah ini sunnah ini nambah-nambahin pahala. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahban. Orang yang mengerjakan, mendirikan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, itu dia telah cinta pada Nabi Muhammad. Jadi mengerjakan sunnah termasuk cintanya, bukti cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu. Nah ini yusanu lidakhilul khala an yuqaddima rijlahu yusra. Disunnahkan
masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Ini penting. Kadang orang kagak nyadar, kebelet masuk kamar mandi, mana bodoh, loncat tuh saja. Masuk kaki kiri, biasain. Kalau kita terbiasa kanan, keluar lagi, masuk kaki kiri. Ini kan suatu hal sunnah yang kecil yang hampir terlupakan. Wah, min sunnati Rasul. Sedangkan ini sunnahnya Nabi. Ini biasanya kita masuk kamar mandi kaki kiri sambil baca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kita masuk kamar mandi kaki kanan, keluar lagi masuk kaki kiri. Kita nggak tahu amal ibadah apa yang bisa melantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kadang amal-amal ibadah yang dianggap kecil mungkin aja itu bisa melantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah Al-Imam Ghazali itu Masya Allah, beliau mengarang kitab banyak daripada kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Banyak kitabnya. Bahkan dikatakan yang melantarkan Imam Ghazali masuk surga yang lain itu ketika dia menulis satu kitab itu ada radar minumin tintanya. Imam Ghazali kan udah dibukahin, dibiarin sampai kenyang. Ada yang mengatakan seperti ini. Bahkan kisah masyhur juga banyak orang tahu, ada seseorang pelacur diusir dari kampung, dia jalan di padang pasir kepanasan, pelacur nih. Akhirnya dia nggak sumur, aus dia pengen tapi dia nggak bisa nanti. Akhirnya dia pakai sepatunya, dia ambil airnya, ketika mau diminum kaki dia lagi begini di sana. Saya kira anjing. Ternyata anjing ini haus juga pengen minum. Dia sama-sama haus nih, tapi nggak tega lihat anjing ini kasih minum. Setelah dia ngasih minum anjing, dia meninggal. Malaikat kabur. Ahli surga, ahli neraka, ahli surga, ahli neraka. Kalau malaikat baca, sekarang manusia ahli neraka yang jangan, yang punya siapa neraka? Ahli surga punya siapa surga? Namanya ini. Era kesimpulannya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dibuat surga. Jadi yang mengantarkan kita ke surga yang Allah itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmatnya. Jadi intinya disunahkan masuk kamar mandi kaki kiri. Terus akan mulai dari sekarang masuk kamar mandi kiri, masuk kamar mandi kiri terus. Sampai meninggal. Kalau lupa balik keluar lagi. 20 detik. Takut tadi di luar. Indah dukhuli. Ketika masuk kaki kiri. Kita Masya Allah. Baca ini. Indah khuruji. Apa nih? Warikahul yumna indah khuruj. Dan dahulukan kaki kanan ketika keluar. Kenapa sih masuk kaki kiri? Keluar kaki kanan. Karena tempat paling sejelek-jeleknya tempat kamar mandi. Jadi kita dahulukan dengan kaki kiri. Karena kita mau melangkahi ke tempat paling jelek, tempatnya setan. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu kan kita doa, ya Allah saya berlindung pada engkau daripada godaan setan laki-laki dan itu kita berlindung. Karena paling sejelek-jeleknya tempat kamar mandi adalah disunahkan kaki kiri. Nah, kau keluar kaki kanan. Kenapa keluar kaki kanan? Karena kita keluar daripada tempat paling sejelek-jeleknya tempat. Nah, kaki kanan. Kita keluar dari tempat jelek, kaki kanan. Apapun tempat jelek, apa tempat jelek? Diskotik. Sampai juga masuk diskotik.
Pokoknya ya masak tempat-tempat jelek lah. Ini masuk kaki kiri keluar kaki kanan. Ini kalau tempat-tempat jelek. Wah juga nih sabu. Tutup kepalanya termasuk sunnah. Udah pakai peci nih, lagi di masjid masuk kamar mandi, pakai digantungin, jangan pakai, pakai sunnah. Bahkan kalau bisa, dulu kita diajarin waktu di pondok, tuh khususin peci buat masuk kamar mandi. Jadi punya peci itu khusus buat masuk kamar mandi aja udah. Peci warna apa aja, yang penting tutupin kepala, tapi jangan pakai helm. Tolong tutupin sunnah pakai helm. Kalau nggak ada peci ya pakai apa tutupin, itu sunnah. Tuh jalankan sunnah. Apa namanya? Nah, kalau kita tahu itu sunnah, kita tahu nih ada sesuatu hal yang sunnah setelah mengerjakan kewajibannya. Kita tahu hal yang sunnah, kerjakan. Walaupun minimalnya minimal seumur hidup sekali. Kerja, hal yang sunnah, ini sunnah nih. Kita dengar pengajian dimanapun, wah ini termasuk sunnah. Kerjain. Walaupun minimal seumur hidup sekali. Agar apa? Agar kita nanti dibangkitkan oleh Allah termasuk orang-orang ahli sunnah, orang-orang tergolong yang mengerjakan sunnah. Karena kalau tahu sunnah kerja, Imam Al-Haddad Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau semua sunnah yang beliau ketahui dikerjakan semuanya. Hadis sunnah kerjain, ini sunnah kerjain. Sampai terakhir beliau pengen sunnah manjangin rambut. Cuma beliau belum kesampaian manjangin rambut. Maka di dalam kisah beliau tuh rambutnya tipis, susah buat manjangin itu. Karena ada sebagian orang yang susah buat manjangin itu. Beliau semua sunnah dikerjain. Yang tahu itu sunnah dikerjain. Jangan cuma sunnah-sunnah yang enak tuh kerjain. 2, 3 jadi sunnah. Paham 2, 3, 4 Selasa Masna Uruga. Semua sunnah dikerjain di Imam Haddad. Cuma di akhir hayatnya, akhirnya beliau bisa menyempurnakan sunnah, beliau bisa manjangin rambut. Bagus. Seperti kita duduk di masjid nih, niat itikaf. Jadi waktu kita tidur di masjid ini niat itikaf, insya Allah dapat pahala. Kan kita mengajar di masjid niat itikaf dari sana. Lupa. Itu Imam Al-Haddad tahu sunnah dikerjakan Ini kita tahu sunnah nih. Ini sunnah ya. Jangan dianggap enteng sunnah. Bayangkan serta menjauh. Ya, menjauh artinya kamar mandi itu, kan kalau dulu itu kamar mandi itu ada jauh mana? Jangan taruh di samping ruang tamu. Tahu lagi biar ada alarmnya. Ada linknya kan tahu. Itu termasuk sunnah menjauh, menjauh. Kalau dulu kan belum ada kamar mandi, kayak orang perjalanan pergi itu cari tempat-tempat yang Westatir ditutupin, baik kamar mandinya yang tertutup, bahkan badan kita yang tertutup sunnah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib kenapa beliau dijuluki karena wajah? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Ada 2 pendapat. Yang pertama dikatakan beliau ini semasa hidupnya dari kecil kagak pernah yang namanya nyembah patung, nggak pernah nyembah patung itu kagak pernah. Pendapat yang kedua karena Imam Ali ini nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Dari kecil kagak pernah melihat kemaluan sendiri. Kalau kita bilang muslim, jangan tutup. Di selagi kita bisa tutup, sama. Lagi mandi tutup. Walaupun kita udah di dalam kamar mandi, tutup. Sunnah sekali-sekali lah. Minimal banget nih, minimal ngaparnya pakai kolor lah. Minimal ya, minimal banget. Sunnah, ngerjain sunnahnya. Kalau bisa pakai sarung ya, binal surah warubah tutupin. Karena ketika Nabi SAW wafat, siapa yang mandi? Malik. Ini Imam Ali ini salah satu pemuliaan itu nggak
kan? Ini sunnah. Baik kamar mandinya yang tertutup atau tubuh kitanya yang tertutup. Sekali-sekali nanti lagi mandi basah-basah berarti ya, basah-basah mandi dicari. Wa yastabri bahwa tanhana itu minal baul, ketika buang air kecil. Setelah buang air kecil di dalam hadis ini lengkap sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cara duduknya dia jongkok tuh kaki satu dada diri semua dia ini. Setelah selesai derem salasan 3 kali. Dimeden-medenin agar apa? Agar sisa-sisa najis, sisa-sisa air kencing itu semuanya tuntas. Tuntas. Walau berjalan serta maka berada di mulut-mulut dikit. Yang kelebihan diurut-urut deh. Ini sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diurutnya juga usah dingin. Kan punya perasaan, kita juga punya perabaan kan. Ini salah perabaan. Itu sunnah setelah apa? Makanya orang-orang kafir ini, sebagaimana mungkin dia menghindarkan umat Islam untuk mengerjakan sunnah. Contohnya kencing berdiri, lihat masjid-masjid sekarang banyak, di rest-rest air banyak. Atau ada yang dulu kalau disemprot tuh ada sulit, ada tuh kau punya najis kemana-mana. Karena orang yang bahaya itu orang yang tak pernah najis. Walaupun di dalam kemana-mana udah ada air nih buat membersihkan kaki dulu cakin biar kaki dingin katanya kaki jangan itu biar masuk kamar mandi lebih dari 2 bulan keluar dari kamar mandi kaki masuk tuh selokan air lebih dari 2 bulan keluar lagi suci penting itu kan bukan ada di masjid Jawa pun semua masjid seperti itu ya alhamdulillah kita ada kan. Yo kalau kagak ada orang keluar kamar mandi belum bocah, kagak ngerti najis, kencing berdiri, kagak cebok lagi, tarik masjid mana-mana. Ini kan, ini salah satu itu derem yang kali tidak ada di wilayah Indonesia ini keluar, kagak boleh membawa sesuatu lembaran kertas yang di dalamnya ada tulisan nama Allah. Wa dzikru rasulih atau lafaz Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kemuliaan. Ini kertas ini, kertas kosong boleh diapain aja. Benar. Tetapi ketika kertas ada lafaz Allah, ada lafaz Rasulullah, itu menjadi mulia kertas. Gak boleh masuk kemana-mana. Jangan sampai ada di bawah. Kita memuliakan Tuhan bukan karena kertasnya, bukan. Karena di dalam kertas ada lafaz Allah dan Rasul. Makanya dulu sempat viral. Ada bendera la ilaha illallah dibakar. Masih ingat kan? Katanya nggak apa-apa. Cuma bendera la ilaha illallah. Benderanya nggak apa-apa. Cuma ketika bendera tertulis lafaz Allah dan Rasul menjadi mulia tuh bendera. Tidak boleh dibawa mandi. Dibakar alasannya buat nyelamatin. Beda lagi kau menyelamatin. Emang susah buat nyelamatin dipukulin. Dan kalau kita tahu ini mau nyelamatin Al-Quran ini udah nggak lain dipakai diapain Al-Quran. Dibakar. Kalau udah nggak lain dipakai, itu menyelamatin namanya. Kalau seperti itu menjadi mulia, itu baru kertas. Bagaimana umat manusia? Ketika nyambung misal hatinya selalu nyambung sama Allah Rasul, pasti mulia tuh. Pasti mulia. Itu salah satu kemuliaan menjadi umat. Jadi intinya kagak boleh membawa sesuatu lapat apapun cincin. Nah, biasanya cincin ada kan Muhammad Rasulullah. Itu jangan sampai ke bawah. Kalau seandainya ke bawah kelupaan, buru-buru ditekan. Cari gimana? Cincin nih.
dikepel, dikandutin lah pokoknya, jangan sampai bahasa itu kita diajarkan oleh guru kita seperti itu. Kalau seandainya kagak sengaja ke bawah nih, kagak sengaja ke bawah, maaf, udah terpaksa lah, udah orang gitu, wah ini cincin mana nih, bingung nih, itu dikepel atau dikandutin gimana? Mungkin. Jadi seperti itu kalau kelupaan, kalau sengaja itu boleh, agak boleh. Terakhir wala yaqulu bima idrakin, dan enggak boleh buang air kecil di air yang tenang. Tenang nih, kayak kobakan dia itu kan tenang kucing. Enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun air lebih dari 20. Kan kalau hukum air lebih 20 kan kalau ketika najis kan enggak langsung hukum najis. Bila salah kecuali ada rasanya, baunya, kita warnanya seperti itu. Tetap nggak boleh kencing di air yang ini, air danau, karena air tenang tuh, tenang agak boleh. Boleh ya takalan, dan termasuk sunnah juga agak boleh ngomong. Orang teriak-teriak, boleh kamar mandi sudah, wah lu tadi nonton bola, berapa? Ya, kamar mandi, diem. Begitu, siapa di dalam? Bergerak. Ya, jangan, ini termasuk adab. Adab kamar mandi, bahkan sunnah tidak ngomong. Ya, kamar mandi, itu cukup segitu. Kerjain nanti kita masuk kamar mandi nih, kerjain tadi. Kerja, kan dapat ilmu, kita kerjain amal. Nah ini dikatakan ilmu diamal itu berarti kebalikan mukhalafahnya. Kalau ilmu kagak diamalin seperti pohon tidak terbuah, berarti kebalikan mukhalafahnya. Kalau ilmu diamalin berarti seperti pohon yang tumbuh. Jadi kita nikmati buahnya. Allah Taala sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ال بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ال بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ال بيته. اللهم اجعلنا من النار، 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 اللهم اجعلنا من النار. واسقنا وسقنا فضلنا جفرينا من كل شر وجهاد ولا يقبل منا ولا حساب برحمتك يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. ربنا ذلك بوالدينا وذريتنا وابنائنا الى يوم الدين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.